Penyakit lepra atau kusta adalah penyakit kronis yang disebabkan karena infeksi Mycobacterium lepra. Penyakit ini terutama menyerang saraf tepi dan kulit dan dapat menyebabkan kecacatan. Masalah penyakit lepra ini diperberat dengan kompleksnya epidemiologi dan banyaknya penderita kusta yang mendapat pengobatan ketika sudah mengalami kecacatan. Tantangan lain yang dihadapi dalam manajemen lepra adalah stigma dan kurangnya pemahaman di masyarakat. Hingga saat ini, penyakit lepra masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia, meskipun telah dilakukan program eliminasi kusta yang berakhir pada tahun 2000. Masih banyak temuan kasus baru lepra di provinsi dan kabupaten di Indonesia. Selain itu, meskipun penyakit ini telah lama ditemukan, pengetahuan masyarakat akan penyakit kusta masih sangat terbatas. Profesor Dr. Hardianto Subono, spesialis kulit dan kelamin konsultan, adalah seorang guru besar di Departemen Dermatologi dan Venereologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Beliau aktif melakukan penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat terkait penyakit lepra sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Selain itu, keahlian beliau dalam bidang dermatologi tropis, terutama penyakit lepra, telah menjadikan beliau dipercaya sebagai pembicara di forum kedokteran, baik di tingkat nasional dan internasional. Bagaimana gambaran epidemiologi lepra setelah era eliminasi lepra di Indonesia maupun di dunia? Ya, jadi lepra ini di Indonesia sudah dideklarasi mengalami eliminasi sebagai masalah kesehatan masyarakat sejak tahun 2000. Kenapa demikian? Karena angka prevalensi yang disebut eliminasi itu adalah di bawah 1/10.000 penduduk. Nah, Indonesia sudah mencapai ini pada tahun 2000. Nah, jumlah penderita lepra pada saat ini di Indonesia ada sekitar 15 sampai 17 ribu. Jadi kalau dibagi 260 juta penduduk, prevalensi kita tinggal 0,69 kira-kira. Nah, sehingga tantangan kita saat ini adalah pada angka kasus baru. Oleh karena itu perlu dicari cara bagaimana menekan jumlah kasus-kasus baru yang masih dilaporkan di beberapa daerah ini. Bagaimana peran dokter umum serta dokter spesialis kulit dan kelamin dalam pemberantasan lepra? Dalam buku pedoman pemberantasan kusta yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, di situ jelas peranan dokter umum dan spesialis ini berbeda. Dokter umum diharapkan bisa melakukan deteksi dini seawal mungkin pada penyakit-penyakit kusta atau pada pasien-pasien yang diduga menderita kusta. Nah, dengan deteksi dini ini diharapkan pengobatan bisa diberikan lebih awal sehingga tidak sampai menimbulkan cacat. Nah, dokter spesialis, khususnya spesialis kulit dan kelamin, ini menangani kasus-kasus yang mengalami reaksi. Reaksi itu adalah peradangan yang timbulnya tiba-tiba baik selama pengobatan ataupun sesudah pengobatan. Nah, kasus-kasus yang reaksi ini memang kadang-kadang sulit dikenal oleh dokter umum, sehingga perlu ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin, baik sebagai praktek pribadi ataupun di rumah sakit rujukan. Nah, di rumah sakit rujukan, apabila sampai kasusnya mengalami cacat atau deformitas, perlu penanganan yang terintegrasi dengan bidang lain seperti bedah tulang, rehabilitasi medis, dan lain-lainnya. Nah, sehingga pemberantasan penyakit kusta atau penanganan penyakit kusta dapat dilakukan secara komprehensif mulai dari deteksi dini sampai pada penanganan kasus-kasus yang mengalami kecacatan. Apa saja kendala yang saat ini dihadapi dalam diagnosis dan manajemen lepra? Diagnosis lepra itu sebenarnya mudah. Jadi kalau gejalanya sudah lengkap, cuma ada 3 tanda utama. Yang pertama adanya bercak kulit yang disertai mati rasa.
Yang kedua, adanya pembesaran saraf dengan nyeri pada saraf tersebut. Yang ketiga, ditemukannya kuman tahan asam sebagai penyebab penyakit lepra. Namun, kadang-kadang diagnosis ini pada tahap awal itu tidak bisa lengkap. Nah, sehingga masalah yang besar, yang utama di dalam diagnosis lepra adalah deteksi dini terjadinya kusta pada pasien-pasien kita. Oleh karena itu, tanda-tanda awal terhadap penyakit lepra ini perlu diketahui oleh masyarakat. Itu adanya bercak kulit, ya, baik berupa bercak keputihan atau bercak kemerahan yang diikuti dengan mati rasa. Yang kedua, apabila ditemukan pembesaran saraf tepi terutama, yang disertai neuritis atau disertai nyeri. Nah, sehingga ini perlu dikenal oleh masyarakat. Kalau ada anggota masyarakat yang memiliki tanda-tanda itu, perlu segera lapor ke tenaga kesehatan. Bagaimana solusi untuk kendala yang saat ini dihadapi? Kesulitan diagnosis dini atau diagnosis awal pada penyakit kusta atau penyakit lepra ini adalah kurang sadarnya masyarakat kalau ada anggota yang menderita penyakit kusta, ini sering malah disembunyikan. Sehingga ini akan menyebabkan kelambatan dalam pengobatan. Yang kedua, kalau pasien sudah terdiagnosis kusta atau lepra, kadang-kadang tetangga atau bahkan keluarga ini menolak keberadaan pasien itu. Nah, sehingga dia ditolak, diisolasi, kemudian diasingkan dari lingkungan. Nah, ini menyebabkan pasien makin segan untuk berobat sehingga makin menimbulkan risiko cacat lebih besar. Kemudian yang berikutnya adalah pasien yang sudah mengalami cacat, ini juga secara psikologis ini akan berpengaruh terhadap rasa rendah diri, rasa minder. Nah, sehingga pasien-pasien ini juga akibatnya lalu enggan untuk melanjutkan pengobatan. Nah, kemudian di dalam pengobatan sekarang sudah sangat sederhana. Cukup diberikan paket untuk yang disebut dengan lepra pauci basiler yang miskin bakteri, itu cukup 6 bulan. Untuk lepra yang kaya bakteri ini diberikan selama 12 bulan. Nah, kendalanya adalah karena pengobatan yang diperlukan cukup lama adalah ketaatan berobat bagi pasien itu sendiri. Oleh karena itu, keluarga atau masyarakat sekitar yang anggotanya ada yang menderita penyakit kusta, penyakit lepra, perlu mendorong supaya pasien-pasien tersebut berobat secara teratur sampai dinyatakan sembuh oleh dokter.